Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilabjin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi riba dan gharar, kemudian tentang maisir. Bismillahirrahmanirrahim. Riba secara etimologi ialah tambahan. Maksud tambahan dalam riba ini ialah tambahan yang berasal dari usaha yang haram, kemudian yang merugikan di antara pihak dalam bertransaksi. Kemudian secara terminologinya ialah pemungutan. Maksud dalam pemungutan ini ialah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil. Maka para ulama ahli sejarawan ekonomi muslim menyatakan ada beberapa unsur aspek transaksi riba. Yang pertama yaitu kelebihan atau surplus di atas pinjaman, di atas modal pinjaman. Maksud dari hal ini ialah ketika saya contohkan, ketika saya meminjam uang 90.000 kepada seseorang, maka seseorang itu mensyaratkan kepada saya untuk mengembalikan uangnya 95.000. Maka hal ini yang 5.000 itu ialah riba. Hal ini sangat dilarang dan diharamkan oleh agama. Kemudian yang kedua ialah penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu. Contoh, ketika saya tadi minjam uang 90.000, maka disyaratkan untuk mengembalikannya selama 1 pekan. Namun ketika saya tidak mampu mengembalikan uang itu selama 1 pekan, maka saya akan didapatkan denda. Maka denda yang didapatkan ini adalah riba. Hal ini sangat dilarang oleh agama. Maka para ulama kita itu sering mengatakan bahwa riba itu adalah transaksi jual beli uang. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah uang itu sendiri. Saya jual uang dan beli uang. Maka hal ini dikatakan dengan riba. Dan riba ini sangat dicekam dan diharamkan oleh agama. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, seperti Quran surah Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba adha'afan mudha'afah, secara berlipat ganda. Yang kalau kita lihat dalam tafsir Shawi jilid 1, di sana diterangkan bahwa maksud adha'afan mudha'afah itu baik sedikit maupun banyak. Jadi maksudnya itu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba baik sedikit maupun banyak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya dalam tafsir itu dijelaskan bitirkihi, dengan meninggalkan riba, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Namun yang menjadi masalah atau pertanyaan besar bagi kita hari ini ialah tentang bunga yang ada di bank konvensional. Maka hal ini adalah khilafiyah para ulama muslim dunia. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah, beliau adalah mufti besar di Mesir. Beliau mengatakan bahwa riba yang ada atau bunga yang ada di bank konvensional itu adalah bukan riba, karena menurut beliau bunga yang ada di situ untuk modal atau upah ataupun gaji bagi para karyawan yang ada di bank tersebut. Namun kalau kita lihat di Indonesia, negeri kita ini sendiri, Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia yang fatwanya itu resmi dan diakui oleh negara. MUI mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba jelas. Namun setelah dikaji dan dirinci kembali, ada pengecualian, kecuali bank-bank yang ada di daerah pelosokan. Maka di sana ribanya itu diperbolehkan, kata MUI, dengan syarat tidak ada bank syariah di sana. Nah, itu. Kemudian kalau kita kaji secara ilmu tasawuf, maka ini sangat dianti-anti oleh para ulama-ulama kita. Mengapa? Karena pada dasarnya riba itu adalah haram, jelas dalilnya. Kemudian berubah setelah ada situasi dan kondisi yang memungkinkan diperbolehkan atau keadaan darurat,
maka diperbolehkan. Maka hal ini sangat dianti, dan kata para ulama-ulama kita di tasawuf itu sebaiknya dihindari. Karena hal ini awalnya adalah riba, maka hal ini dan diharamkan, maka hal ini sangat dianti-anti dan diantisipasi untuk dijauhi. Maka sebaiknya kata ulama-ulama kita di tasawuf sebaiknya dijauhi. Kemudian tentang goror ini menurut Imam Syafi'i ialah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Kemudian kalau menurut Wahbah al-Juhaili, beliau adalah seorang ulama besar di Suriah pada masanya. Beliau mengatakan bahwa penampilan yang menimbulkan goror itu ialah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Maka goror ini adalah transaksi yang objeknya ataupun bendanya itu masih samar-samar, belum jelas. Seperti jenis-jenis goror itu ada jual beli makdum, yang mana transaksi ini objeknya itu belum ada, seperti saya membeli janin yang ada di kambing wanita itu, yang mana kambing wanita itu belum hamil, belum mengandung. Maka hal ini sangat dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua yaitu jual beli mazhu, yang mana hal ini transaksinya itu masih samar-samar. Contoh seperti saya katakan, saya jual mobil saya seharga 50.000, namun yang mau membeli mobil itu belum tahu bagaimana model ataupun merek dari mobil tersebut. Maka hal seperti ini sangat diharamkan. Sepakat para ulama mengatakan bahwa hal ini haram karena untuk mengantisipasi adanya ketidakadilan dan merugikan satu pihak dalam transaksi tersebut. Kemudian tentang maisir. Maisir ini adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Hal ini sangat dilarang oleh agama. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.